Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang trilogi Islam dan insan kamil, yang dimana ini bukan tugas PAI atau Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Habibie Muhammad Lutfi, dan kami berasal dari Prodi Teknik Kimia dari Universitas 11 Maret, yang dimana hal ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Zainab Priyanka Putri Nizam dengan NIM I0525057, dan beserta kedua teman saya, yaitu saya Jazila Nisan Fasa dengan NIM I0525009. Dan saya Muhammad Syafiq dengan NIM I0525105. Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah sebagai rahmatan lil alamin. Islam mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia, meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dengan alam. Ajarannya meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak secara menyeluruh, sehingga keimanan harus diwujudkan dalam perilaku nyata yang berdampak positif. Trilogi iman, Islam, dan ihsan menjadi landasan pembentuk pribadi Muslim yang sejati. Selanjutnya yakni konsep iman, Islam, dan ihsan. Iman secara etimologi berarti percaya atau membenarkan, sedangkan secara terminologi adalah keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Yang kedua, Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Secara etimologi berarti tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ihsan adalah beribadah, di mana kita beribadah seakan-akan kita beribadah dengan dapat melihat Allah. Apabila kita belum mampu mencapai tingkatan tersebut, setidaknya kita beribadah seperti kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah konsep dari insan kamil. Insan kamil sendiri adalah konsep dari manusia sempurna yang mampu merefleksikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kehidupannya. Artinya, manusia yang dalam kehidupannya bisa memahami, merefleksikan, dan mengejawantahkan nama dan sifat Allah. Contoh dari manusia yang memiliki insan kamil adalah Nabi Muhammad SAW. Kelompok kami juga telah melakukan survei kepada beberapa mahasiswa S1 Teknik Kimia UNS angkatan 2025. Yang kita bahas yaitu seorang mahasiswa gagal dalam ujian lalu menyalahkan takdir, bahkan berhenti belajar karena merasa usahanya tidak ada gunanya. Bagaimana sikap yang benar menurut konsep iman? Hasil survei menunjukkan bahwasanya 100% responden memilih jawaban berusaha lebih baik, berdoa, lalu bertawakal kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden memahami konsep iman yang benar dalam menghadapi kegagalan, yaitu dengan tetap berusaha, berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah atau yang bisa disebut dengan tawakal. Nah, mengapa sih menyalahkan takdir itu tuh termasuk perilaku yang keliru? Yang pertama, takdir itu tuh bukan alasan untuk berhenti berusaha. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 dijelaskan bahwasannya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini tuh menunjukkan bahwasanya adanya perubahan dalam hidup kita, yaitu berupa keberhasilan, kegagalan, rezeki, atau nasib, itu tuh tidak akan datang hanya dengan menunggu takdir, tetapi harus diusahakan. Nah, yang kedua, takdir itu ada dua bentuk, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir yang pasti dan tidak akan dapat diubah lagi. Contohnya, kapan dan di mana seorang lahir, siapa orang tuanya, dan kapan dia meninggal dunia. Ini semua merupakan ketetapan Allah yang mutlak dan tidak akan dapat lagi diubah oleh manusia. Yang kedua, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang tergantung pada usaha manusia. Misalnya nih, apakah seorang lulus ujian, menjadi orang yang sukses atau gagal, semua ini tuh bergantung sama usaha yang kita lakukan. Nah, yang ketiga yaitu usaha adalah bagian dari takdir itu sendiri. Banyak orang yang salah paham seolah-olah tuh kalau udah ditakdirin sukses, ya dia bakal sukses tanpa usaha. Padahal usaha itu sendiri tuh bagian dari takdir. Selanjutnya yang keempat, Allah memerintahkan usaha sebagai bentuk tanggung jawab manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya usaha adalah bentuk ketaatan dan bentuk keimanan manusia. Nah, dengan berusaha, manusia itu akan belajar sabar untuk menghadapi kesulitan, ikhlas saat hasilnya belum sesuai harapan, syukur saat Allah memberi hasil yang baik, dan tawakal saat menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, kan kadang ada nih, orang yang udah berusaha keras, udah berdoa tiap hari, tapi kenapa sih hasilnya masih gagal? Nah,
alasannya tuh yang pertama adalah gagal itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal Allah tuh mengabulkan doa manusia itu dengan 3 cara. Yang pertama dikabulkan sesuai permintaan. Yang kedua dikabulkan dengan cara lain. Nah, misal kita berdoa tapi belum dikabulkan saat ini juga. Nah, itu tuh pasti dikabulkan sama Allah di kemudian hari dan pastinya diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu ditunda atau diganti di akhirat. Bisa sebagai bentuk pahala, perlindungan dari musibah, atau bentuk kasih sayang dari Allah. Nah, yang kedua itu Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Jadi misal kita berpikir kayak itu tuh baik buat kita, tapi sebenarnya kan kita nggak tahu. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Yang ketiga, gagal adalah ujian iman dan kesabaran. Nah, Allah tuh tidak menilai dari hasil yang kita dapatkan, tapi dari usaha dan keteguhan kita dalam menjalani proses tersebut. Nah, ujian dalam bentuk kegagalan tuh bisa jadi cara Allah untuk membersihkan dosa kita, menguji ketulusannya kita, apakah kita tuh niat berusaha karena Allah atau karena ingin hasilnya cepat, dan bisa juga meningkatkan derajat kita jika kita sabar dalam melalui ujian tersebut. Yang keempat yaitu hasil itu bukan tanggung jawab kita. Jadi kita tuh sebagai manusia hanya bisa menyerahkan sepenuhnya semua hasil setelah usaha yang kita lakukan tuh kepada Allah. Tugas kita hanya usaha dan berdoa. Yang kelima yaitu tuh gagal tuh bukanlah akhir tetapi bagian dari proses menuju keberhasilan. Selanjutnya, seseorang pegawai rajin sholat di kantor tetapi hanya agar dipuji oleh bosnya. Menurut konsep ihsan, apa yang salah dalam ibadahnya? 100% menjawab bahwa yang salah adalah karena niat ibadahnya bukan ditujukan untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebelumnya kita harus mengetahui dulu konsep apa itu ihsan. Berdasarkan hadis Jibril, Rasulullah SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Jadi, ihsan itu adalah tingkat keimanan tertinggi seseorang. Dengan kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, baik mau yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya diketahui oleh Allah. Lalu, apa sih masalah utama dalam kasus ini? Masalahnya adalah karena seorang pegawai ini adalah mencampurkan niat ibadahnya dengan riya. Apa itu riya? Riya itu adalah menampakkan amal ibadah agar mendapat pujian atau pengakuan dari manusia. Kenapa hal ini ditolak atau tidak diterima di sisi Allah? Karena berdasarkan Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi, yaitu barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhanmu, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sehingga jika suatu amal ibadah tersambung dengan riya, maka ibadah tersebut atau amal tersebut tidak diterima di sisi Allah. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui bahwa amal ibadah kita itu diukur oleh Allah, bukan berdasarkan kita ingin melihat kepada siapa atau berdasarkan dalam penilaian bos dan yang lain. Selanjutnya, apa sih dampak buruk dari niat yang salah ini? Ibadah yang tidak diterima Allah ini mengakibatkan hati kita menjadi tidak tenang. Habis itu menghilangkan makna spiritualitas dalam sholat dan mengikis keikhlasan secara perlahan. Jika dibiarkan, riya bisa menjadi kebiasaan hingga sulit beribadah dengan hati murni. Lalu, apa aja sih solusi yang kita harus lakukan untuk memperbaiki niat dan mencapai ihsan tersebut? Yang pertama adalah tuliskan niat setiap kali beribadah. Yang dimana tahu yaitu dalam hadis innama a'malu binniyat, bahwa setiap perbuatan tergantung pada amal niat ibadahnya. Yang kedua, kita harus sadar dan percaya bahwa Allah lah yang menilai, bukan manusia, sehingga manusia bisa memuji atau mencela, tetapi manusia tidak bisa memberi pahala, karena yang kita tahu karena yang memberi pahala adalah Allah semata. Lalu, latih diri untuk tidak mencari pengakuan. Jika sholat di tempat umum, tetap lakukan dengan tenang tanpa niat ingin riya atau ingin dipuji atau ingin didengar. Jika merasa muncul perasaan riya tersebut, maka hendaklah kita untuk segera beristighfar dan ingat berzikir kembali kepada Allah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan sekarang. Selanjutnya, yang terakhir adalah memperbaiki ibadah saat tidak dilihat orang lain, seperti sholat sunnah di rumah tanpa diketahui orang lain di rumah, atau sedekah diam-diam, zikir tanpa memamerkan kesolehan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.